memang biasanya Pak, kalau irjennya dari Sulsel itu biasanya ya kan selama 2 tahun jadi irjen, 2 tahun WTP Pak. Ini memang biasanya kabale yang dari Sulsel itu berhasil Pak. Masuk Ya, barang. masuk barang itu ya. Sama Pak Menteri juga kan mantan irjen, jadi bisa jadi menteri Pak. Mudah-mudahan irjennya juga bisa jadi menteri nanti. Itu jadi kode keras itu Pak. Baik Pak Menteri, saya mungkin hanya men-stressing hal-hal yang ringan-ringan saja terkait menyangkut masalah pandangan BPK terhadap kegiatan-kegiatan kita yang misalkan terputus kontrak atau belum terlaksana kembali, seperti apa penilaiannya, apakah rekomendasi yang diberikan itu harus dianggarkan atau dilelangkan ulang atau kemudian bisa ditunjuk langsung, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang mengalami pemutusan kontrak dengan berbagai macam kondisi. Kemudian seperti ya Pak, seperti rusun mungkin, rehab sekolah, itu yang masih banyak belum selesai, yang memang sudah melebihi jangka waktu pelaksanaan. Kemudian menyangkut masalah kemiskinan ekstrim yang tadi banyak mendapat perhatian dari teman-teman anggota Komisi 5, saya juga ingin menyarankan Pak, kalau basisnya itu tidak berdasarkan kabupaten, karena di setiap kabupaten tentunya tidak semuanya kabupaten yang tidak masuk dalam daftar miskin ekstrim ini justru tidak memiliki wilayah-wilayah yang miskin ekstrim, seperti yang disampaikan oleh Pak Sigi tadi. Di tingkatan kecamatan atau tingkatan desa-desa tertentu terdapat hal-hal yang seperti itu, sehingga kemudian kita berharap bahwa program-program itu tidak hanya sebatas di wilayah kabupaten yang masuk kategori miskin ekstrim. Hal ini berdampak terhadap aspirasi teman-teman anggota Komisi 5 yang kita coba untuk alokasikan, seperti halnya dengan Sanimas. Ini kan salah satu persyaratannya adalah BLBS bagi masyarakat di sana, tapi rata-rata kita minta bahwa dari pihak balai turun ke lapangan melihat kondisi langsung, tidak hanya berdasarkan hasil rekomendasi dari pemerintah daerah, karena kondisi di lapangan kadang-kadang tidak sesuai Pak. Bahkan banyak dari masyarakat kita itu minjam MCK dari tetangga-tetangganya untuk BAB ini yang seperti itu. Itu contoh-contoh kecil Pak. Jadi harapannya tidak hanya sekedar langsung memindahkan apa yang kami alokasikan, tapi kemudian aspirasikan, tapi mestinya melihat secara langsung di lapangan. Itu yang selain daripada itu juga untuk TPS 3R juga sudah banyak diverifikasi, namun untuk Sulawesi Selatan sampai saat ini juga belum ada. Kemudian Pak, yang terakhir menyangkut masalah koordinasi mungkin dengan pihak balai. Bina Marga ini sedikit agak lain dengan balai-balai yang lain Pak, cenderung kurang responsif menurut saya. Berbeda dengan Balai Air atau Balai Cipta Karya, alhamdulillah sangat responsif. Saya lihat kemarin saya mengajukan sedikit komplain menyangkut masalah jembatan gantung Pak. Jembatan gantung ini memang nilainya nggak seberapa besar, cuman berdampak secara elektoral kepada kami sangat besar. Ya Pak, karena masyarakat di daerah itu tahu benar bahwa kegiatan tersebut adalah aspirasi kami, dan pemahaman mereka, kami memiliki peran menunjuk sampai rekanan dan sampai pelaksanaan. Nah, ini yang banyak terjadi di lapangan. Kemudian jembatan gantung ini ada yang meninggalkan utang banyak Pak, itu pun dengan rekomendasi dari balai kepada pihak-pihak supplier yang ada di sana. Bahkan seperti yang di kabupaten kami di Wajo itu, pihak PPK memberikan rekomendasi, memberikan jaminan kepada supplier untuk memasukkan material-material agar supaya kegiatan ini bisa selesai, namun terakhir kali tidak dibayarkan. Akibatnya pemilik bahan ini menutup fasilitas jembatan gantung tersebut dan tidak digunakan oleh masyarakat sampai dengan saat ini. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Pak Dirjen Bina Marga dan juga Kepala Balai Bina Marga, tapi belum ada respon sama sekali. Saya menginginkan bahwa apa yang menjadi aspirasi kami itu bisa memberikan dampak yang positif kepada kami dari sisi elektoral, bukan justru membuat negatif dari sisi elektoral itu. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa mohon balai-balai di dapil-dapil kami ini memahami mitra kerja yang sebenarnya adalah kami di Komisi 5. Pemprov, Pemkap itu adalah sebatas koordinasi, jadi bukan justru menjadikan mereka menjadi prioritas dibandingkan apa yang kami sampaikan sebagai mitra kerja Bapak.
Mungkin itu Pak Menteri dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Iwan. Pak Ridwan silakan. Terima kasih Pak Ketua, teman-teman pimpinan,